Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 30 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini, saya akan membahas seperti biasa kondisi IHSG terakhir. Di akhir Desember ini tentu ada potensi window dressing, hal-hal yang sedang hot yang terjadi sepanjang minggu ini. Juga ada banyak pertanyaan tentang GGRM, HMSP, KF, INAF, dan beberapa pertanyaan lainnya juga saya akan coba bahas dalam podcast minggu ini. Oke, mari kita mulai. Hari ini minggu ini pergerakan IHSG cukup sehat. IHSG di bulan Desember ini investor asing juga kembali ada inflow beberapa hari terakhir di penghujung minggu ini. Jadi kondisi marketnya cukup sehat. IHSG-nya sempat terkoreksi di awal Desember di tanggal 4 ini, tapi menjelang penutupan minggu ini bergerak naik. Overall, kalau kita lihat kinerja IHSG minggu terakhir naik 1,98%. Ini cukup bagus di bulan Desember dan ini sama seperti yang kita bahas di awal bulan, di akhir November juga ya. Ini sentimen window dressing yang memang saya bahkan mengatakan mungkin di Desember ini asing mah nggak bebas kayak gitu. Jadi karena ada kepentingan window dressing yang itu sudah include semua big player di dunia. Cuma satu poin yang menurut saya cukup menarik dalam kondisi kali ini adalah IHSG year to date-nya udah cuman minus 5,73%. Jadi ini sangat-sangat menarik karena berarti kalau bandar-bandar mau IHSG ditutup positif plus 0,01% atau 0,5% aja, menurut saya itu akan memberikan pesan yang sangat baik buat para pelaku pasar, terutama newbie yang pengen masuk ke bursa saham, karena itu sudah memberikan konfirmasi ketegasan bahwa bandar udah nggak main ekonomian lagi di bursa saham, bahwa ekonomi resesi boleh, resesi global boleh, pengangguran di mana-mana, COVID kemana-mana boleh, terserah gitu, itu urusan luar. Di bursa saham itu benar-benar sudah terkonsentrasi lah, sudah bandar itu udah kebal itu semua. Dan kalau IHSG bisa sampai ditutup positif tahun ini, itu benar-benar memberikan statement jelas bahwa nggak ada urusannya lagi bursa saham dengan ekonomi kayak gitu. Jadi tentunya mungkin harapan saya juga seperti itu, bahwa IHSG kembali bergerak lebih naik kalau bisa ditutup positif. Jadi 2020 menjadi tahun IHSG positif, karena ada tahun-tahun kemarin IHSG negatif ketika ekonomi tumbuh. Kalau sekarang ekonomi hancur IHSG positif, tentunya itu image yang sangat baik yang akan memicu orang lain juga untuk masuk ke bursa saham. Jadi karena pada akhirnya itulah yang dibutuhkan, bukan ekonomi yang baik, bukan pemerintahan yang stabil, tapi yang dibutuhkan adalah dana masuk ke bursa saham, dan itu statement yang bagus. Kita masih kurang 5,73% lagi untuk naik, cuma mudah-mudahan, ini harapan lah, prediksi pun bukan, karena saya sadar ini jauh harapan daripada prediksi. Saya nggak punya sesuatu untuk menunjukkan bahwa arahnya akan ke situ, nggak punya. Cuma ini satu momentum yang bagus kalau bisa dinaikkan. Anda lihat 3 tahun terakhir aja IHSG cuma 1,28% kenaikannya. Jadi ini 3 tahun yang ini terlepas dari ekonomi tumbuh 3 tahun terakhir. Ini 3 tahun terakhir itu IHSG cuma naik 1,28%. Kalau di masa COVID, di masa resesi ekonomi ini IHSG bisa plus, tentu itu memberikan image yang sangat baik buat bursa saham yang baru di era new normal yang sudah tidak berhubungan dengan ekonomi. Di sisi lain kita tahu kondisi global juga serupa. Seingat saya minggu ini bursa Amerika kembali mencetak all time high-nya, Dow Jones all time high, di tengah lockdown di beberapa negara bagian di Amerika, ekonomi yang kembali lesu di kuartal keempat, modal berita vaksin digoreng-goreng sampai buat all time high. Sementara kasus COVID sendiri terus meningkat di seluruh dunia, baik kasusnya dan jumlah kematiannya terus meningkat. Total udah 70 juta orang kena, dan di Indonesia saya udah banyak dengar
akhirnya orang-orang di ring 1 saya, ring 2 saya pun udah mulai kena COVID-19. Ring 2 lah, ring 1 puji Tuhan belum ada, ring 2 udah mulai kena, penyebarannya sudah mulai sulit terkontrol. Jadi tentunya kita semua harus berhati-hati, kalau bisa tetap di rumah karena ya itulah kondisi sekarang. Dan untuk Indonesia sendiri kita nggak tahu vaksin Sinovac apakah langkah pemerintah pertama apakah akan melakukan uji coba vaksin Sinovac ke orang Indonesia, siapa tahu manjur karena vaksin Sinovac sendiri belum keluar hasil uji coba fase 3-nya, atau memang akan menunggu vaksin Pfizer yang sudah di-approve di Amerika, apakah akan menunggu kita kebagian jatah. Cuma timeline-nya mungkin seperti di podcast-podcast sebelumnya, mungkin sebulan pertama bulan Januari pun kemungkinan akan sangat sedikit dari kita yang sudah divaksin, kecuali vaksin Sinovac-nya mau diuji cobakan ke kita. Itu pun baru ada 1,2 juta ini, mungkin dan sebagian mungkin nggak mau ya pakai vaksin uji coba kayak gitu. Jadi kita lihat lah, jadi ekonomi sendiri kemungkinan masih akan lemah, dan harapan kita ya bulan Januari pun memanfaatkan lemahnya ekonomi, bursa saham masih terus berkibar karena orang terus masukin uang ke bursa saham kayak gitu. Hal lain yang juga mau saya bahas adalah ini Instagram kami kemarin gitu, post Instagram kami kemarin, kami kasih judul air susu dibalas air tuba. Ini ada hari Kamis tanggal 10 Desember ada keluar berita kalau kasus Jiwasraya sudah merembet ke ranah perdata. Kenapa kami sebut air susu dibalas air tuba? Karena ya menurut saya ini sangat-sangat keterlaluan. Saya nggak tahu siapa yang mengangkat, cuman ya saya tahu saya bukan korban Jiwasraya, jadi mungkin saya nggak tahu apa yang dirasakan mereka. Cuman karena pada akhirnya kita tahu Bandar sudah kerja keras untuk menerbangkan saham-saham, karena Jiwasraya banyak pegang saham BUMN, udah sering dibahas juga saham-saham apa aja yang di portfolio mereka, yang udah diterbangin secara luar biasa. Ada KF, ada INAF, ada SMBR, itu udah diterbangin gila-gilaan, sampai ada yang sampai hampir 1000% di tahun 2020 aja. Padahal ini perusahaan-perusahaan nggak, ya bisa bilang kinerjanya menyedihkan lah. Perusahaan KF, bisnis farmasi bisa labanya turun di 3 kuartal pertama 2020. Kan itu menyedihkan banget di masa COVID ketika semua orang peduli kesehatan, laba mereka bisa turun. INAF tetap rugi, SMBR rugi, tapi harganya udah terbang luar biasa. Ini kerja keras ibu kos yang harusnya dihargai, menurut saya harusnya diapresiate. Mereka proses aset recovery dengan menggoreng saham-saham BUMN itu untuk meningkatkan kinerjanya dan meningkatkan kinerja portfolio mereka, karena ini udah bukan zamannya lagi kita berharap kinerja perusahaan. Bayangin kalau nasabah Jiwasraya harus asetnya harus nunggu dividen dari INAF dan KF setahun Rp1, setahun Rp1 gitu, kapan beresnya? Setahun Rp2 gitu, kapan baliknya itu uang hasil goreng-gorengan? Jauh lebih baik langsung aja digoreng, dividennya Rp1 ya nggak apa-apa, tapi harga sahamnya kita naikin dari 600 ke 4.000, itu kan udah naik Rp3.400 kayak gitu. Nggak harus nunggu 3.400 tahun kan. Untuk mendapat Rp3.400 cukup digoreng selama tahun 2020. Jadi sebenarnya itu udah kerja keras yang luar biasa, cuma somehow ada aja yang mengajukan kasus ini ke kasus perdatanya. Jadi ini tentu ya cukup ironis sih bagi saya, cuma ya itu realitanya. Semoga aja ini bisa segera diselesaikan, karena kita juga harus belajar di tahun 2020 lalu itu di tahun 2019 lalu itu kasus setelah kasus ini heboh, digoyangnya dunia perbandaran, itulah yang menghancurkan saham-saham di ini. Kita tahu kasus heboh Jiwasraya ketika masuk ke ranah hukum pidana sampai Om Beni sama Om Heru sampai harus dipenjara seumur hidup. Itu trigger dari kehancuran semua saham-saham ini. Masa sih kita harus lakukan lagi itu? Ya mungkin mereka udah ditangkap, tapi kan ibu kos itu ada sosok lain, masa sih harus kita kenakan lagi ke ranah perdata? Jadi
Dan ya ini sesuatu yang harapan kita bisa segera diselesaikan, win-win solution, dan tentunya yang paling penting adalah nggak menyebabkan kemarahan buat Bandar KF, buat Bandar Inaf, dan banyak saham-saham top performer tahun ini kan mereka semua. Karya-karya mereka-mereka ini, jangan sampai mereka marah, hancur semua sahamnya. Kayak gitu, kayak saham Fire kan kalau nggak salah dari 13.000 diturunin ke 100, udah dibalikin lagi ke 1.000. Kayak gitu. Nggak tahu itu bisnis beneran atau bukan, tapi itu satu kinerja yang luar biasa. Kerja keras merubah saham dari harga 100-an sampai ke 1.000-an, itu kinerja yang luar biasa yang menurut saya patut dihargai dan ya tentunya bisa dimanfaatkan juga bagi yang paham. Selain itu saya ada berita menarik juga kemarin yang mungkin dibahas juga masih berkaitan. Ini judulnya dari Kontan ya. Ini 3 jurus Kementerian BUMN pulihkan investasi Asabri. 3 langkah ya untuk memperbaiki kinerja investasi PT Asabri yang terpuruk. Ini satu poin menarik. Jadi kita tahu untuk memperbaiki kinerja investasi zaman sekarang itu udah nggak zamannya lagi pakai fundamental berharap dapat dividen 1-2 rupiah setahun gitu ya. Buat apa kayak gitu? Kalau 10 rupiah pun gitu kan tentunya sangat lambat kinerjanya. Jadi memperbaiki kinerja investasi di zaman era modern adalah menggoreng harga sahamnya supaya nilai equity-nya, nilai sahamnya yang ada di portfolionya meningkat secara drastis. Seperti juga yang tentunya meningkat drastis di Asabri. Dan menariknya di bulan Desember ini, itu ada ya si 3 langkah tadi, ini berita kan di bulan Desember. Dan ada 3 langkah. Pertama, top up Kementerian Keuangan. Jadi akan ada dana yang disuntikan, mudah-mudahan bisa dialokasikan buat menggoreng harga. Saham KF, Inaf, kayak gitu. Siapa tahu bisa jadi 70.000, ya bercanda doang gitu. Cuma ya itu kan bandar mah bebas kayak gitu. Perusahaan nggak usah beroperasi untuk harga sahamnya dibuat jadi 70.000. Jadi itu ini top up Kementerian Keuangan. Yang menarik juga adalah optimalisasi aset milik terdakwa kasus Jiwasraya Beni Cokro dan Heru Hidayat. Yang terdakwa beberapa aset mereka yang dioptimalisasi. Kementerian BUMN juga berdiskusi dengan penegak hukum seperti Jaksa Agung dan Bareskrim mengenai optimalisasi aset tersebut. Ini berita yang sangat menarik. Kita tahu aset Om Beni dan Om Heru itu dijarah gitu, disita aset mereka, tapi mereka punya berbagai aset, mungkin punya properti, punya tanah, itu dijual jadi cash. Kalau untuk menolong Asabri, tentunya cashnya itu dipakai menggoreng saham, itu sangat-sangat baik. Dan harapan kita sih seperti itu, kayak gitu. Atau yang lebih menarik adalah kalau memang optimalisasi itu kan mau diapain lagi selain dipakai buat, karena mereka kan nggak mau bisnis properti. Saya yakin Asabri zonanya bukan di bisnis properti. Atau ini, jadi optimalisasi menarik lain adalah saham-saham yang dimiliki Om Beni dan Om Heru. Kita tahu ada MERX, ada ada banyak lah kok, Army, ada Army, MERX, dan banyak lah saham-saham kepemilikan Om Beni atau Om Heru Hidayat, ada Trump, ada banyak lah kasus-kasus saham itu. Kalau saham-saham itu nggak bisa bangkit sekarang karena masih ada kepemilikan Om Beni dan Om Heru. Sehebat-hebatnya ibu kos, kalau dia naikin harga nanti Om Beni yang jualan. Kan ngeri. Harganya digoreng, dinaikin. Cuman kalau aset saham-saham itu direbut, kepemilikan saham-saham itu direbut oleh Bareskrim, Kejaksaan Agung, bisa digoreng juga. Kalau memang kendali Om Beni dan Om Heru udah dilepas dari kasus saham itu. Tentunya ya terlepas dari saya cukup sedih Om Beni dan Om Heru Hidayat sampai dihukum pidana. Cuma ya lebih sedih lagi ngelihat mereka-mereka yang jadi korban kriminalisasi bandar sampai yang membuat saham-saham Om Beni itu digocapin semua. Itu tentunya lebih menyedihkan lagi korbannya. Mereka nggak salah apa-apa kan. Orang-orang yang trading MERS dan lain-lain tiba-tiba karena Om Beni dikriminalisasi, digocapin semua dan nggak bangkit-bangkit. Dan ibu kos juga nggak sanggup ngebangkitin itu karena masih ada kepemilikan Om Beni di situ. Cuma kalau itu mau dioptimalisasi, aset tersebut mau direbut, ya saya tangkapnya direbut. Mungkin
kalau ada yang bisa koreksi, saya tangkapnya itu asetnya direbut, terdapat cashnya bisa pakai ngegoreng saham, kayak gitu. Atau saham yang lebih penting lagi, saham-saham yang masih gocap, yang nggak bisa bangkit, milik mereka bisa digoreng lagi di kemudian hari, kalau mereka udah nggak pegang. Kayak gitu. Kalau mereka masih pegang, kan harus mereka yang goreng. Kayak gitu. Jadi ini satu kondisi yang menarik menurut saya. Uh, uh, Nah, sebagian yang sudah di set off bisa diambil untuk menambah pemulihan aset di Asabri. Puji Tuhan. Jadi kasus ini ya terlepas dari saya dulu mempertanyakan, tapi sepertinya Kementerian BUMN buat langkah-langkah bagus untuk bisa menggoreng saham-saham ini dan meningkatkan. Terus ada berita juga ada tim baru. Ada tim baru Asabri kayak gitu. Jadi tim baru silahkan Anda baca berita lengkapnya di Kontan. Jadi itu ya berita positif harapan kita semua. Tapi tentunya mudah-mudahan berita air susu dibalas air tuba ini nggak jadi berkepanjangan yang menyebabkan krisis lain. Cuman itu sehari setelahnya ada berita ini yang tentunya sekarang sepertinya Kementerian BUMN juga sudah cukup memahami prosedur-prosedur apa yang jadi bagikan untuk pemulihan, optimalisasi aset dan lain-lain. Itu satu sisi positif yang bisa kita appreciate buat dari Kementerian BUMN. Nah, seperti itu. Saya jawab pertanyaan ini yang berkaitan, mungkin saya sedikit pertanyaan aja. Pak Arga, saham KF dan INAF di ARB-in 2 hari ini dari Pak Andi Sebastian. Saham KF dan INAF di ARB-in 2 hari ini lebih dipengaruhi oleh sentimen Bapak UYM yang kena COVID atau karena kasus perdata Jiwasraya. Oh, ini ada Ritmore-nya. Oke, sampai sini aja, mungkin ada pertanyaan lainnya, cuman ya saya jawab ini dulu aja biar nggak usah masuk ke pertanyaannya di website di YouTube. Gimana jawabnya? Ya, di ARB-in sederhana karena bandarnya memutuskan nge-ARB-in. Ada hari mereka pagi-pagi diterbangin, hak yang sama juga mereka miliki. Kalau mau pagi-pagi di ARB-in, itu hak mereka. Apakah ada dipengaruhi sentimen UYM kena COVID? Ya, saya rasa saya nggak ngerti kok bisa gitu Pak UYM kena COVID, kenapa harus di ARB-in sahamnya kayak gitu ya. Simply gayanya aja sih kayak gitu. Karena kalau saya kena COVID pun saham saya nggak otomatis ARB kan. Karena untuk ARB harus ngejual, ngebanting sampai bidnya habis pagi-pagi langsung ketakutan semua. Jadi butuh ada transaksi. Virus nggak bisa menyebabkan harga saham turun kayak gitu. Virus, apalagi virus COVID gitu, nggak membuat harga saham turun. Karena virus ini kan bukan virus komputer yang masuk ke server BEI sehingga harga sahamnya bisa turun gitu. Bisa ARB kan enggak. Ini virus yang kena ke manusia dan itu nggak men-trigger orang tiba-tiba menjual sahamnya kalau dia kena virus. Jadi nggak ada hubungannya menurut saya dengan sentimen Ustadz UYM kena COVID, tapi tentunya kita berdoa biar beliau segera sembuh. Atau karena kasus perdata Jiwasraya, ini yang lebih mungkin ya, lebih menarik. Nah, saya nggak tahu sih, saya nggak tahu kasusnya seberat apa, siapa aja yang dirugikan di situ, siapa aja yang dituntut. Saya belum punya cukup informasi, cuma menurut saya ini terlalu dini untuk menganggap di ARB-nya KF dan INAF 2 hari terakhir itu ada hubungannya dengan perdata Jiwasraya. Tentunya kalau ini membesar, banyak pihak-pihak dirugikan, tentunya ada potensi buat kemarahan lagi dan dihancurin lagi ada. Cuman menurut saya too early to tell sekarang. Nggak seharusnya. Saya pribadi belum khawatir kejadian itu sampai detik ini akan merembet seperti 2019 lalu kayak gitu. Itu aja sih menurut saya. Cuman dan kalau Anda mempelajari kasus KF, INAF di hari-hari sebelumnya juga memang gaya ibu kos kan seperti itu. Gaya ibu kos Anda lihat di sini diterbangin, di ARB-in, terbangin, jatuhin, terbangin. Itu sesuatu gaya yang sudah biasa. Gaya beliau ya beliau yang nyetir, tentunya orang nyetir punya style. Habis diterbangin, dipom-pom semua orang ini terus di ARB-in sampai panik.
kayak gitu. Ini gaya yang biasa, cuman so far kecuali kasus Perdata itu benar-benar merugikan dan mendatangkan kemarahan bagi beliau, menurut saya sih saya belum melihat ada kepentingan menghancurkan saham KF di akhir tahun ini, apalagi kan ini kan zamannya window dressing, menghancurkan sampai jauh lebih parah sampai ke 1.500 kayak gitu. Menurut saya nggak ada kepentingan itu kayak gitu. Jadi mumpung banyak berita bagus yang bisa digoreng-goreng, kenapa dihancurkan kayak gitu. Kalau mau hancurin tahun depan aja, setelah kinerja akhir tahun dicatat. Jadi ya itu pandangan saya. Cuman ya mungkin satu hal lagi menarik dari pertanyaan ini adalah apa ya, mungkin ini transformasi di bursa saham yang baru di mana sekarang kenaikan penurunan harga saham itu nggak hanya dikaitkan dengan ini kan, dengan ekonomi. Kalau dulu kan selalu dikaitkan ekonomi karena labanya menurun, karena ekspektasi penjualan, dana PER-nya berapa, PBV-nya berapa. Cuma kalau kita lihat pertanyaan dari Pak Andi Sabastian ini udah dikaitkan di tiga topik malah. Pertama topik itu pemuka agama, kedua kesehatan, ketiga hukum. Dan menurut saya itu jadi membuat bursa saham jadi lebih apa ya? Lebih menarik gitu, lebih menarik kalau kedepannya nggak semua harus jadi keputusan bandar itu nggak harus dikait-kaitkan selalu sama ekonomi. Maksudnya dikait-kaitkan ya ditanya sama ahli ekonomi. Kenapa ya KF sama INAF diturunin bandar di ARBN bandar? Kalau Anda tanya ke orang ekonomi, dia jawabannya akan dari sisi ekonomi. Tapi kan kalau Anda tanya ke orang kesehatan beda kan? Kalau Anda tanya ke dokter, mungkin karena kasus COVID-nya meningkat. Mungkin karena ininya ini gitu. Karena vaksinnya dipertanyakan. Mungkin karena pertumbuhan sel-sel ya, terserah Anda tanya ke siapa. Kayak gitu. Atau yang lebih menarik lagi, kalau kedepannya bursa saham dihubungkan sama keagamaan misalnya. Keagamaan terlepas dari agamanya apa, siapa pemuka agamanya, tapi kan kalau trader senior biasa punya quote seperti ini kan. Harga saham naik turun, besok naik atau besok turun, yang tahu cuman bandar atau Tuhan. Artinya apa? Kalau kita pakai quotes itu artinya nggak harus semua dikaitkan sama bandar. Istilahnya kalau yang tahu besok naik atau turun hanya bandar atau Tuhan, jadi bisa dari sudut bandarmologi, bisa dari sudut ketuhanan. Itu juga menarik kan. Itu menurut saya ini ide gila aja. Cuman mungkin kedepannya sekuritas bisa menyewa pemuka agama atau apa gitu untuk memprediksi. Atau untuk ditanya kenapa nih harganya naik, kenapa harganya turun, kayak gitu. Pemuka agama atau ya apapun lah kayak gitu. Karena terlepas dari kebebasan bandar, kita bisa ada banyak sudut pandang yang bisa mengartikan kebebasan bandar tersebut dalam menaik turunkan harga saham. Ini satu poin menarik yang bisa kita ini karena pada akhirnya kan naik turun, besok harga saham naik atau turun hanya bandar dan Tuhan yang tahu. Kalau kita nggak bisa tanya bandar, mungkin kita tanya Tuhan. Kayak gitu. Nah, lanjut. Diego Tan, mohon waktu dan kesediaan Pak Arga untuk membuat video analisa mendeteksi pergerakan bandar asing atau lokal lewat broker summary. Thank you so much. God bless you. Nanti deh kalau ini saya akan buat. Saya udah janji 2 video. Pertama buat saham busuk. Bagaimana cari untung di perusahaan-perusahaan busuk. Kedua adalah ini untuk broker summary. Akhir tahun ini harusnya saya ada cukup banyak waktu kosong, saya akan buat video ini. Kalau belum juga 1-2 minggu ke depan silakan ditagih, saya janji. Cuman kalau di podcast ini dibuatnya tentunya akan inilah kurang pas mungkin timingnya. Atau jadi nggak fokus pembahasannya kayak gitu. Pak Mas Yuardi SE, Bang Arga, dalam menganalisa transaksi sebuah saham lebih baik mana, apakah value, volume, atau frekuensinya? Ya, kalau bisa tiga-tiganya, mungkin tiga-tiganya sih, kayak gitu nggak. Ini cuma jumlah doang sih, kayak gitu bisa tiga-tiganya, Anda bisa analisa tiga-tiganya, atau kalau mau buang satu, bisa buang value-nya atau buang frekuensinya. Cuma yang lebih penting adalah apa yang ada di volume. Sebenarnya ada data lebih penting dari 3 ini namanya net volume. Jumlah saham yang berpindah tangan. Mungkin Anda bisa googling cara menghitung net volume dari transaksi suatu saham. Seperti itu.
Ekonomi pulih, semakin banyak uang masuk ke bursa karena retail yakin ekonomi berbanding lurus dengan IHSG. Poin menarik, ya ekonomi pulih. Kalau kita ngomong ekonomi pulih itu kalau disebabkan ya sama ketika misalnya bisnis kafe pulih adalah ketika uang mengalir lagi ke bisnis kafe. Bisnis lifestyle pulih ketika uang mengalir lagi ke bisnis lifestyle. Dan untuk kasus-kasus seperti itu, pemulihan membutuhkan adanya vaksin coronavirus. Ekonomi adalah gabungan dari semua itu kan. Bisnis kafe, bisnis vaksin, bisnis gym, bisnis properti. Kalau banyak uang mengalir, maka ekonomi akan pulih. Ini dikatakan ketika ekonomi pulih, retail uang bakal semakin banyak masuk ke bursa saham. Pertanyaannya adalah ada nggak uang untuk memulihkan ekonomi kalau sekarang uang semua di bursa saham? Itu kan pertanyaannya. Kalau uang mengalir ke bursa saham, ya susah untuk mengalir ke sektor real. Jadi itu yang saya khawatirkan dari pemulihan ekonomi. Untuk membuat ekonomi pulih, mungkin ada dana-dana yang harus dikeluarkan dari bursa saham, masukin ke ekonomi. Ekonomi itu garis besarnya kan, ekonomi itu. Bursa saham hanya sebagian kecil dari ekonomi. Ada bisnis sepeda, bisnis makanan, bisnis mall, bisnis properti. Jadi takutnya uang dari bursa saham dikeluarin dulu ke ekonomi untuk ekonomi pulih. Dan yang jadi korban tentunya bisnis bursa saham. Itu kekhawatiran saya. Tapi minggu lalu kalau nggak salah saya lunch sama seorang bandar, tapi bukan bandar saham, bandar sektor lain, kayak mungkin Bapak beliau dengar, ya ini, cuman saya kasih ini aja pandangan beliau bahwa ya, beliau pengusaha besar bandar di satu sektor. Cuma beliau baru trading saham ya, saya lupa nanya sih dia terakhir mulai trading saham kapan, cuma di masa pandemik ini beliau lagi fokus-fokusnya trading saham, beliau enjoy banget trading saham, dan dari sudut pandang beliau mengatakan bahwa dia nggak sepenuhnya setuju bahwa setelah ekonomi pulih, bisnis ini uang akan keluar dari bursa saham. Karena pandangan beliau yang dimasukin ke bursa saham itu ada uang-uang yang selama ini idle. Mungkin selama ini dipakai senang-senang, sekarang senang-senangnya di bursa saham. Mungkin selama ini dimasukin deposito, sekarang dipakai trading saham. Mungkin selama ini, jadi uang yang selama ini nggak diapa-apain sekarang, dan dari sudut pandang beliau ada banyak pengusaha besar udah nangkap nih serunya tuker-tukeran saham, tuker-tukeran duit di bursa saham. Kayak gitu, serunya trading saham. Dan menurut pandangan dia, uang itu nggak akan dikeluarkan hanya karena ekonomi pulih. Terlepas dari saya nggak tahu berapa persen orang kayak beliau, berapa persen orang yang masukin uang ke bursa saham karena nggak punya opsi lain, dan ketika punya opsi dia pindah, saya nggak tahu mana lebih besar. Itu misteri terbesar untuk market 2021 nanti. Cuma ya itu ada pandangan lain yang mungkin bisa Anda olah juga. Saya pun masih sedikit mengolah, masih mikir riset apa yang bisa saya lakukan untuk mengetahui seberapa besar dana yang seperti Bapak tersebut, Bapak beliau yang lunch sama saya minggu lalu, atau dengan yang simply uang masuk karena nggak punya opsi lain. Seperti itu. Pak, kasus GGRM kemarin di ARB-in, ada RX Akum. Kalau dilihat kasus ini, apakah bandar juga cut loss? Terima kasih. Oke, kasus GGRM dan kasus HMSP menarik. Jadi, misalnya ini, jadi kita lihat di sini ada satu hal yang menarik. Jadi ini asing keluar. Sebenarnya saham ini nggak layak diinikan sebagai investor asing. Saham ini nggak layak. Halo, oke, Todi, sorry tadi ada kesalahan, ada kendala teknis, saya harus pause tiba-tiba, ada kaget juga. Saya lanjutkan dulu aja topik terakhir tentang
GGRM yang ditanyakan tadi. Jadi kita lihat ini ada fakta menarik. GGRM ini kalau kita lihat dari sudut pandang foreign flow-nya, sebenarnya partisipasi asingnya cuma 21,8%. Jadi nggak memenuhi syarat. Ada yang bertanya berapa syarat ideal? Kalau dalam yang kami ajarkan di workshop itu 30%. Itu ideal, baru ideal dianalisa. Cuma terlepas dari 31%, kita tahu GGRM itu kita lihat dulu ini dibandarin sama asing. Kalau Anda lihat di ininya di 2016 masih 57%. Di sini masih 53%, cuman karena asing terus jualan. Di sini masih besar nih ketika dia all time high-nya di 2018 52%. Cuman setelah itu asing memutuskan ya udah kasih aja ke lokal, harga sahamnya hancurlah seperti sekarang. Kayak gitu dari 10.000 tinggal 41.000. Kayak gitu. Jadi ini saham masih ya di titik inilah. Apakah ini dibandari asing atau dibandari lokal? Ya so far sih kalau kita lihat kenaikan ini asing jualan. Asing jualan konsisten, artinya kenaikan ini dimotori oleh bandar lokal. Bandar lokal yang kita nggak tahu ini kerja sama asing kah si bandar lokalnya atau enggak. Ya, mungkin kerjasama, kalau kerjasama dengan bandar lokal, kita tahu yang jadi sasaran siapa? Yang jadi sasaran tetap investor retail. Kayak gitu, nanti kita bisa lihat dari sudut pandang broker summary-nya. Hal menarik lainnya adalah kalau kita bicara GGRM, sebelum vaksin diumumkan, harga saham ini digoreng di bulan Desember. Dinaikin, digoreng, bahkan sampai siang-siang pas sebelum pengumuman digoreng dulu, baru dihancurin setelah pengumuman vaksin. Dan kita bisa lihat dalam kondisi ini siapa yang jadi korban. Kita ini misalnya kita lihat kalau dari foreign flow kita lihat sebelumnya jualan, tapi jualan nggak ngefek. Tapi 2 hari terakhir jualannya besar, harga malah jatuh. Kayak gitu. Kalau kita ngomong HMSP juga sama. HMSP juga lebih aneh kalau nggak salah. HMSP partisipasi asingnya juga 20%. Kita lihat di awal Desember ini digoreng. Tanggal 1 digoreng naik, dikerek naik, menjelang keputusan cukai, terus dikerek naik sampai paginya, udah itu dibanting. Dan kalau kita lihat di sini asing jualan, tapi harga naik. Kok di sini asing jualan harga turun? Jadi ada perbedaan kekuatan dari asing, padahal asingnya jualan. Kenapa ya? Karena partisipasinya kecil, jadi asing nggak punya kekuatan untuk menggerakkan harga. Cuman kalau kita berasumsikan, di sini asing jualan, bandar lokal masih ngerek harga. Kalau di sini sama-sama jualan. Kalau kita ngomong HMSP ini, harganya sebenarnya belum turun kalau dibanding level bulan November. November ditutup masih 1525, sekarang masih 1555. Ini bisnis yang sama, perusahaan yang sama, digoreng dulu untuk dihajar di atas. Ketika cukai diumumkan, bahkan sehari sebelum cukai diumumkan, beberapa jam sebelum cukai diumumkan pun, dikerek naik HMSP terus dijual. Terus kita lihat, kurang lebih, kalau ini tadi saya lihat HMSP, kita lihat siapa yang jual, siapa yang beli. Dari tanggal 1, ini salah satu contoh broker summary, ini dari tanggal 1 Desember sampai 11 Desember, HMSP, yang paling jual banyak AK ini broker asing. Dia di average 1.600, dia berhasil jual 2,4 juta lot. ZP broker asing, BK broker asing, CG broker asing. Kita tahu yang jualan 4 besar, ini totalnya udah hampir 500 M yang jual ini. Broker-broker yang jual dari tanggal 1, total dari naik dan turun. Broker-broker asing ini udah jualan 500 M-an. Kita lihat siapa yang beli. Broker YP. Kita tahu retail nggak mungkin masuk AK, ZP, BK, CG. Kita lihat siapa yang beli. YP, Mirai Asset,
PD, PD itu IPOT, SQ BCA Sekuritas, KZ, YU, AZ, ini AZ itu Sukor, DR Retail, BQ BQ itu ini Korean Investment, ada KK, ada MS. Kita lihat yang paling banyak beli YP, PD, SQ, ini nih. Terus KZ itu siapa? YU itu siapa? Ya mereka-mereka juga. Tadi bertanya RX itu siapa? Mereka-mereka juga. Karena di mana-mana orang yang cuman jualan nggak bisa ngegoreng harga. Gimana harga dinaikin di awal Desember kalau semua mereka jualan? Orang jualan kan either jualan di over atau hajar di kiri. Jadi harus ada yang ngebantu naikin. Kalau kita lihat ke GGRM KZ, CG, BK, FS, DP, CS ini broker semua merah, artinya broker asing. Yang beli YP lagi 111M. DH itu Sinarmas beli 3,2M, DR, OSK, IPOT, Panin, Philips, BNI, BCA kita lihat yang beli dari tanggal 1 Desember ketika mulai naik sampai ketika dibanting. Jadi sebenarnya riset kami salah satunya ini fenomena saham-saham yang dulu dibandarin asing dan sekarang dibandarin lokal. Karena misalnya kita ngomong kepemilikan asingnya itu masih 50%, masih 50-50. Lokalnya 49, asingnya berarti 51. Jadi asing masih punya banyak, cuma somehow sekarang kadang-kadang kalau naikin, bukan asing yang naikin. Ya naikinnya bandar pakai lokal. Jadi kalau ini ada kerjasamanya seperti apa, dan tentunya kalau bandar lokal sama bandar retail, bandar asing kerjasama, yang jadi sasaran siapa? Ya retail. Kalau kita lihat pergerakan GGRM dan HMSP dari naik dan turun selama bulan Desember, yang paling banyak beli retail. Terus gimana ke depannya? Saya pribadi agak sulit ketika saya ditanya ini karena saya pribadi tidak pernah beli saham rokok dan tidak akan beli saham rokok. Karena ya memang itu nilai-nilai saya aja. Saya nggak mau beli saham rokok, nggak pernah saham rokok. Bahkan kalau Anda yang follow kami dari 3-4 tahun lalu, dulu kami bahas pun nggak mau. Cuma lama-lama saya sadar ya udahlah kenapa nggak dibahas. Cuma saya nggak pernah dan nggak bisa merokok. Jadi saya nggak pernah merasakan sendiri nih kebiasaan bandarnya gimana, pergerakannya bandarnya gimana. Jawaban ini pun saya siapkan tadi beberapa menit sebelum buat podcast saya siapkan jawabannya. Jadi itu sih alasannya. Jadi kalau saya pribadi ngelihat besarnya aksi jual asing hari ini, hari Jumat kemarin di GGRM, di HMSP. Terus kita lihat transaksi broker summary di tanggal 11 aja gitu di GGRM tanggal 11 kita lihat KZ jualan yang beli retail, YP beli, SQ beli, GR beli, DR beli, KK beli, DH beli. Menurut saya belum, kalau ini bukan HMSP, kalau ini bukan GGRM, ini INDF misalnya, kasusnya sama persis tapi ini INDF gitu. Saya masih akan menunggu aksi jual ini berakhir. Mumpung ini saham besar dan ini bulan Desember, aksi jual raksasa ini berakhir. Kita nggak tahu berakhirnya kapan, kah Senin kah, Selasa kah, Rabu kah, atau nanti di akhir tahun, kita nggak tahu. Kita tunggu aja, baru memanfaatkan pembelian. Kayak gitu. Kalau kita belajar tahun 2019 lalu, ketika cukai dinaikkan harga jatuh, tapi ketika pengumuman, kalau nggak salah di awal tahun, misalnya GGRM kayak gitu, di awal tahun kan cukai dinaikkan itu per awal tahun. Di awal tahun naik saham GGRM. Di awal tahun ketika cukai mulai dinaikkan malah naik. Ini tentu ada masalah COVID, jadi kita nggak bisa ini, dan cukai selalu naik anyway. Cukai akan selalu naik setiap tahun, jadi sebenarnya ini udah terdiskon, dan kalau kita mau fair, harga saham HMSP misalnya masih naik di bulan Desember.
kita nggak bisa cuma ngomong perbandingan dari sini ke sini aja. Kita harus perbandingan juga dari awal Desember sampai sini. Jadi udah digoreng dulu, baru dibanting ketika pengumuman cukai diputuskan. Dan kalau kita lihat transaksi ini di hari terakhir, terlihat pemain besar masih jualan. Jadi saya pribadi, karena goal saya ngikutin pemain besar, kita lihat HMSP pun AK jualan 1,4 juta lot di hari Jumat. Yang beli retail, saya milih belum beli dulu. Kalau mereka tiba-tiba berbalik, ya mereka tiba-tiba berbalik beli, ya kita ikut beli kalau Anda mau beli. Kalau nggak jual nggak apa-apa, tentunya banyak saham lain. Jadi kurang lebih itu materi saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan. Sorry tadi kesalahan teknisnya, semoga nggak terlalu mengganggu. Oh ya, satu lagi, saya mau kembali mengingatkan di akhir tahun ini kami akan membuat bicara bandar spesial, menjawab pertanyaan-pertanyaan aneh. Udah banyak pertanyaan lucu-lucu, minta saya nyanyi lah, ada saya pakai HP apa, kuliah di mana, cita-citanya apa, ada banyak di podcast sebelumnya. Silahkan kalau Anda punya pertanyaan lain juga, silahkan dimasukkan pertanyaannya. Nanti di akhir tahun saya akan jawab. Tentunya kalau Anda punya pertanyaan dari materi ini, dari pembahasan saya di sini juga tetap boleh ditanyakan dan saya akan bahas untuk Q&A di sesi Q&A tengah minggu ini. Oke, itu dulu buat kali ini. Sehat selalu buat rekan-rekan semua. Silahkan like kalau suka, dislike kalau nggak suka. See you next time.